Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arum Wirana Kusuma dengan NIM 25020074141. Di sini saya akan menceritakan tentang idola saya. Jadi saya itu memiliki idola yang bernama Dewi Lestari Simangunsun, atau kerap dipanggilnya itu De Lestari. Nah, aku ingin bercerita dari ia semasa kecil sampai menjadi seorang sastrawan. Nah, De Lestari ini lahir pada tanggal 20 Januari 1976. De Lestari waktu kecil dulu itu adalah seorang pelamun atau penghayal sebelum tidur. Jadi beliau punya kebiasaan melamun sebelum tidur. Nah, mengapa saya mengidolakan beliau? Karena saya punya hobi, saya punya kebiasaan yang sama seperti beliau, menghayal atau melamun sebelum tidur. Nah, beliau memulai karirnya itu waktu SMA umur 17 tahun. Karena beliau ini latar belakang keluarganya adalah seniman, keluarganya suka hal-hal yang berbau dengan seni, tepatnya di seni musik. Jadi beliau pada saat remaja di umur 17 tahun itu beliau menjadi seorang penyanyi di grup aku lupa, di grup Rida Sita Dewi ya kalau nggak salah. Nah, grup tersebut itu menyanyikan lagu-lagu pop manis di era 90-an yang banyak memikat hati banyak orang gitu. Nah, kenapa sih aku mengidolakan beliau gitu kan? Karena aku kan nggak pandai nyanyi, nggak ada bakat atau minat untuk menyanyi. Kenapa aku mengidolakan beliau? Karena menurut aku mengidolakan beliau itu pada saat beliau menulis cerita tentang perahu kertas. Jadi beliau menerbitkan novel Perahu Kertas itu di tahun 2009 kalau nggak salah, di tahun 2009, dan novel tersebut sudah difilmkan. Tapi beliau ini kan dulunya waktu remaja itu kan sebagai seorang penyanyi. Nah, terjun di dunia penulis, menjadi seorang penulis itu pada tahun 2001 beliau mempublikasikan cerita novelnya itu yang berjudul Supernova 1. Jadi Supernova 1 itu terbit pada tahun 2001, dan untuk cerita Supernova sendiri ini kayak semacam series gitu. Jadi ada 6, Supernova 1, Supernova 2, Supernova 3 gitu. Selain karyanya Supernova 1, 2, 3, De Lestari juga memiliki karya Perahu Kertas, terus juga Tanpa Rencana, Filosofi Kopi, dan lain-lainnya. Banyak banget karya-karya yang beliau tulis dan dijadikan sebuah novel itu udah banyak banget. Itulah yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi seperti beliau. Jadi karena aku juga suka menulis dan suka membaca, jadi aku pengen mengeksplor gaya bahasa aku, mengeksplor cara menulis sebuah karya, entah itu puisi, entah itu pantun, entah itu cerpen ataupun novel. Aku ingin mengeksplorasi lebih jauh lagi, mungkin bisa melalui karya-karya De Lestari. Begitu teman-teman. Dan ada kalimat yang sempat tadi malam aku
aku lihat di sebuah podcast bahwa Dear Lestari itu mengatakan ibaratkan membaca itu seperti menarik nafas dan menulis itu seperti menghembuskan. Jadi dua hal yang udah sepaket dan nggak bisa kalau cuman dilakukan satu. Kalau misal dilakukan hanya satu saja itu akan mubazir. Jadi maksud dari kata itu adalah jika sudah membaca, maka apa yang kamu baca itu sebisa mungkin untuk ditulis, karena akan sangat sayang sekali kalau cuman baca, dapat ilmunya tetapi tidak ditulis dan dibagikan kepada orang-orang. Jadi gitu teman-teman. Jadi semisal aku menghayal, karena kan kebiasaanku nggak jauh beda sama Dear Lestari waktu kecil kan. Nah kebiasaanku menghayal, nah itu bisa aku tulis, aku jadikan sebuah karya, itu bisa begitu teman-teman. Dan yang pastinya untuk Dear Lestari sendiri ini sangat-sangat menginspirasi. Mungkin banyak sekali novel-novel yang sudah beliau terbitkan dan sudah seharusnya saya membaca banyak karya-karya dari beliau. Mungkin kedepannya saya akan mengeksplorasi karya-karya, gaya bahasa, gaya tulisan beliau gitu. Terima kasih teman-teman. Itulah seputar cerita tentang idola saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.